Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan praktek kelas 12, di mana sebelumnya kita sudah belajar untuk tahap yang pertama, yaitu terkait dengan pelayanan farmasi. Kalau yang ini kita akan belajar untuk tahap kedua, yaitu tentang administrasi farmasi. Nah, apa saja poinnya? Yang pertama, kita harus menyiapkan jurnal terlebih dahulu. Ya, jurnalnya sudah kita siapkan di sekolah gitu ya, sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, kita bisa ngecek untuk tugasnya. Yang pertama kali adalah mengecek kartu stok. Oke ya, kita buka dulu di sini. Atau kita buka di sini untuk kartu stoknya. Di sini adalah perintahnya adalah perhatikan kartu stok di bawah ini. Oke. Kemudian tempel soal di sini, maksudnya adalah kartu stok. Nah, nanti akan disiapkan oleh laboran kartu stok yang dimaksud adalah seperti ini. Ya, idealnya kartu stok itu berada di tiap bahan obat, ya. Tapi di sini kita buat dalam satu lembar supaya nanti memudahkan Anda tempel soal di sini. Ya, soalnya kartu stok. Nah, apa saja komponen kartu stok? Di sini ada 3 bahan obat, yaitu minyak kayu putih 30 ml, Promah tablet, kemudian ada Milanta tablet. Ya. Kemudian ada tanggal pengeluaran, baik itu pengeluaran dan pemasukan. Kemudian ada nama PBF atau pedagang besar farmasi. Kemudian jumlah masuk, jumlah keluar dan sisa. Kemudian di sini adalah anggapannya paraf. Ya, sama halnya juga dengan obat yang lainnya, Proma, ya, kemudian Milanta. Oke, kita tempel dulu di sini untuk kartu stoknya. Oke. Baik, sudah kita tempel. Selanjutnya kita masuk ke halaman 3. Di sini perintahnya adalah berdasarkan data beberapa kartu stok di atas, tulislah sisa barang pada buku defekta. Ya, pengertian buku defekta adalah buku yang berisi barang yang habis. Sehingga kita analisa dulu dari ketiga bahan obat tersebut, manakah yang stoknya habis atau menipis. Ya, bisa kita cek pada bahan obat yang pertama, minyak kayu putih di sini, stok terakhir sisanya di tanggal 28 Januari 2020 adalah 1 botol. Kemudian untuk Promah tablet, stok terakhir di tanggal 28 itu adalah 17 strip. Kemudian Milanta di tanggal 28 sisanya adalah 8 strip. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa obat yang habis atau hampir habis kita tuliskan pada buku defekta adalah minyak kayu putih 30 ml. Oke, kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah tanggal. Tanggal di sini adalah tanggal praktek. Kalau ini asumsinya kita tuliskan hari ini ya, 31 Oktober. Nama barangnya adalah minyak kayu putih 30 ml. Sisa terakhir adalah 1 botol. Nah, di sini adalah paraf guru. Paraf guru atau asesor. Nah, selanjutnya poin kedua adalah berdasarkan data kartu stok di atas, tentukan mana golongan fast moving dan slow moving untuk pengeluaran obat selama 1 minggu. Terakhir ya. Nah, bagaimana caranya? Kita cek dulu kembali ke kartu stok. Ya, tanggal terakhir adalah tanggal 28. Ya, dikurangi dengan 7 hari. Ya, jadi 28 dikurangi 7 hari itu nanti jatuh di tanggal 21. Nah, kita hitung
berapa jumlah pengeluaran obat tersebut selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 21 hari. Dari tanggal 21, mohon maaf. Kita cek dulu untuk minyak kayu putih, kita cek tanggal 21, di sini dia keluar 1, kemudian sampai di tanggal 28 dia pengeluarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 botol. Ya, 5 botol selama 1 minggu. Untuk Promah tablet kita cek dari tanggal 21 sampai tanggal 28 ya, tentunya dengan bulan yang sama di sini, bulan dan tahun yang sama. Karena di sini 21 tidak nampak, berarti kesimpulannya adalah di tanggal 28 itu saja dia keluar dalam 1 minggu. Sehingga kesimpulannya di sini selama 1 minggu hanya keluar 1 strip. Sedangkan untuk Milanta ini juga sama, tidak muncul tanggal 21 sehingga Rex-nya dalam 1 minggu itu hanya keluar 1 strip Milanta. Nah, baru kemudian kita tuliskan di fast moving dan slow moving ya. Periodenya adalah tanggal 21 sampai 28 bulan Januari 2020. Ini nomor 1, 2, 3. Kita tuliskan bahan obatnya sesuai di sini. Ada minyak kayu putih caplang 30 ml. Kemudian ada Promah tablet. Kemudian ada Milanta tablet. Nah, kemudian kita tadi dalam 1 minggu itu minyak kayu putih keluar 5 botol, maka dia dikategorikan fast moving. Jadi kebetulan juga yang dipesan buku Defekta tadi nanti ya, itu adalah minyak kayu putih. Jadi kategorinya adalah fast moving. Anda checklist jumlah dalam 1 minggu keluar 5 botol. Untuk Promah dia masuk slow moving karena dalam 1 minggu hanya keluar 1 strip. Sama halnya juga dengan Milanta tablet, dalam 1 minggu hanya keluar 1 strip. Nah, pengisiannya seperti ini. Kemudian tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal praktek. Petugasnya adalah nama siswa ya di sini ya, nama siswa plus tanda tangan. Oke, kalau di sini adalah para guru atau asesor. Nah, selanjutnya kita lanjut pada melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan. Berdasarkan buku Defekta dan barang fast moving yang sudah dibuat, lakukan perencanaan pengadaan obat untuk kebutuhan selama 1 minggu. Lanjut halaman 4. Judulnya adalah form buku perencanaan pembelian. Di sini yang akan dibeli adalah barang yang tadi sudah habis ya. Nomor 1 tadi kita yang akan usulkan adalah yang masuk buku Defekta adalah minyak kayu putih 30 ml. Kebutuhan 1 minggu atau pengeluaran selama 1 minggu adalah 5 botol. Sehingga kita nanti akan memesan juga 5 botol. Nah, di sini nama PBF berarti kita harus mencari daftar PBF yang memiliki minyak kayu putih 30 ml. Nah, untuk daftarnya nanti tiap anak akan mendapatkan daftar PBF di sini. Jadi untuk daftar PBF ini ada 3 PBF ya. Ada Bintang Prima, kemudian ada Farma Prima, dan ada Intan Farma. Kita cari untuk yang bahannya adalah minyak kayu putih. Yang pertama minyak kayu putih di sini enggak ada karena alfabetis. Yang kedua minyak kayu putih tidak ada. Yang ketiga minyak kayu putih ada. Berarti kita pesan di Intan Farma. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembalikan. Berikutnya adalah kita belajar bagaimana menuliskan surat pesanan. Komponen surat pesanan seperti ini anak-anak, ada nama apotek, ada logo ya, logo apotek, kemudian nomor SP nanti kita isi 1 ya, karena kebetulan ini yang saya kerjakan adalah paket soal nomor 1. Mohon maaf tadi belum disampaikan. PBF-nya adalah sesuai di sini tadi, Intan Farma.
Nama obat yang kita pesan hanya satu, yaitu minyak kayu putih caplang 30 ml. Jumlahnya adalah 5, satuannya botol. Tanggal praktikum jangan lupa 2020. Di sini yang tanda tangan adalah guru atau apoteker atau asesornya. Oke, jangan lupa nanti di stempel. Ya. Baik, selanjutnya poin E, setelah kita menuliskan form surat pesanan ya, tadi sudah ditandatangani oleh apoteker dan di stempel cap Galenos ya. Berikutnya adalah kita akan melakukan pemesanan obat di PBF. Langkahnya adalah melakukan komunikasi dengan PBF, media telepon, kemudian lakukan pemesanan sesuai dengan surat pesanan yang dibuat. Lakukan konfirmasi kesepakatan. Nah, bagaimana caranya? Kita buka dulu, kita isi dulu ya. Ini monitoring kesepakatan transaksi. Nama PBF tadi adalah PT Intan Pharma. Ya, kemudian kita tuliskan tadi bahan obatnya yang akan kita pesan adalah 1 item minyak kayu putih caplang 30 ml. Oke, nah selanjutnya kita akan melaksanakan pemesanan barang. Bagaimana langkahnya? Tolong lihat saya ya. Oke, yang pertama kita siapkan teleponnya, kemudian kita cek nomor teleponnya. Tadi di PT Intan Pharma ada di daftar PBF. Nomornya adalah ini ya. Jadi seperti Anda kalau mau telepon itu. Kemudian kita angkat ya. 2, kita pencet 6. Halo. Iya. Benar ini, apakah benar ini dengan PT Intan Pharma? Baik. Saya Mujianti dari Apotek Simulasi Galenos mau memesan obat. Baik, obatnya adalah yang pertama adalah minyak kayu putih caplang 30 ml sebanyak 5 botol. Apakah ada stoknya? Oh baik. Oke, ada potongan harganya? Oh tidak ada. Kemudian bisa dikirim hari ini jam 2 siang ya Pak? Baik. Nah untuk sistem pembayarannya bisa tempo 30 hari. Oh baik. Iya. Baik, saya ulangi untuk pesanannya. Minyak kayu putih 30 ml caplang ya. Minyak kayu putih caplang 30 ml sebanyak 5 botol. Tidak ada diskon atau tidak ada potongan harga. Dikirim hari ini jam 2 siang. Kemudian sistem pembayarannya adalah tempo 30 hari. Baik. Ya, kami tunggu Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Nah, itu adalah kurang lebih poin-poin yang harus Anda sampaikan ketika memesan barang ke PBF. Selanjutnya kita isikan di sini. Tadi tidak ada diskon, ini tadi sudah ya. Untuk diskonnya tidak ada, kemudian tanggalnya dikirim hari ini. Jam 14 maksimal ini ya. Pembayarannya adalah tempo 30 hari. Kesesuaiannya ini nanti yang checklist adalah bu guru atau apotekernya. Di sini nanti tanda tangan asesor atau bu guru atau apoteker. Nah, baik, sampai di sini untuk pemesanan barang di PBF. Ya. Baik, setelah kita memesan barang di PBF, selanjutnya adalah kita mengambil surat pesanan ya yang sudah disediakan. Ini surat pesanan untuk paket 1 ya. Untuk tahap 1 kita beri tanggal sesuai tanggal praktek. Oke, kemudian di sini sudah ada tanda tangan apoteker dan cap Galenos ya. Selanjutnya kita tempel surat pesanan berwarna merah. Nah, surat pesanan itu ada 3 rangkap ya, ada putih, ada kuning dan merah ya. Kita tempel yang warna merah. Nah,
Nanti ditunggu, yang penting muat aja ya nak ini. Monggo nanti boleh dilipat surat pesanannya kelihatan. Oh ya, mohon maaf ini tadi rangkap 3 untuk tanggalnya. Nah, untuk surat pesanan di sini itu ada salah satu bahan obat yang tadi kita pesan, yaitu minyak kayu putih caplang. Kemudian nanti ada kasa hidrofil ya, ini di luar tambahannya tadi, pletaal 1 box dan floris sirup ini ya 60 ml ini harusnya. Mohon maaf, 2 botol. Nah, selanjutnya kita tunggu barang datang ya dari PBF. Nah, selanjutnya kita akan cek barang datang dari PBF. Oke, selamat siang, terima kasih sudah dikirim ya. Nah, ini adalah barang datang dari PBF Intan Pharma. Kemudian terdapat faktur pengiriman ya nak ya, faktur pengiriman. Ini adalah faktur pengiriman. Oke, saya letakkan dulu. Nah, kemudian kita cek halaman 6 ya, form checklist kualitas fisik barang. Nah, di sini harus kita sesuaikan dulu surat pesanan kita dengan barang yang ada di kotak ya, yang pengiriman. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mencocokkan antara surat pesanan yang kita pesan tadi dengan barang yang datang. Kita cek yang pertama adalah minyak kayu putih caplang 30 ml sebanyak 5 botol. Kita cek, ini adalah minyak kayu putih 30 ml, ada 5 botol. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesuai. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, kasa hidrofil adalah 5 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata kelebihan 1. Pletaal ini 1 box ya, pletaal 100 mg. Kemudian ada floris sirup 60 ml adalah 2 botol. Oke, berarti di sini ada yang tidak sesuai, yaitu kasa steril. Selanjutnya kita sesuaikan juga dengan surat faktur. Mohon maaf, dengan faktur tadi. Di sini yang pertama adalah kita harus cek nama apoteknya ya, apotek yang kita gitu ya, apotek simulasi Galenos, dipastikan sesuai. Kemudian di sini nomor batch-nya nanti bisa kita sesuaikan juga. Kita cek untuk pletaal, nomor batch-nya sudah sesuai, ED-nya juga sudah sama. Minyak kayu putih ya, ini juga batch-nya sudah sesuai, ED-nya juga sama dengan di faktur. Berikutnya adalah kasa hidrofil, di sini juga sudah ada. Nah, ini nomor ED dan batch-nya juga sudah sesuai dengan faktur. Kemudian floris sirup tadi juga sudah sama ya, ini oke di atas. Batch-nya dan ED-nya, kadaluarsanya juga sudah sama ya. Oke, berarti selanjutnya kita mintakan tanda tangan ke apoteker ya. Di sini adalah tanda tangan apoteker. Jangan lupa nanti rangkap 4 kemudian di cap apotek Galenos. Ya, capnya sudah ada ini karena belum saya siapkan, nanti bisa saya cap. Baik, ini nanti ada rangkap 4 ya. Jadi mungkin bisa Anda tuliskan nama apotekernya ya. Di sini nanti adalah Dr. Abdul Karim Zulkarnain MSI SE APT, rangkap 4. Ini tadi ada barang yang belum sesuai ya nak ya. Jadi kasa hidrofil tadi kita SP-nya hanya 5 box, berarti kita coret di sini 5 ya, karena yang kita pesan hanya 5, jadi rangkap 4 harus Anda sesuaikan. Yang lainnya tadi sudah sama semua. Kemudian untuk harga tidak usah Anda rubah ya, di sini hanya di sini aja. Kemudian Anda beri paraf kecil. Rangkap 4. Artinya sebagai verifikasi bahwa Anda sudah melakukan checking ya, checklist kualitas fisik barang. Oke, kemudian di sini Anda memintakan tanda tangan ke apoteker ya, kemudian nanti dicap. 1,
2, 3, 4. Nah, ini untuk fakturnya sudah selesai. Selanjutnya kita mengisikan di sini juga, Nak. Ya, tadi hampir mirip ya. Jadi checklist kualitas fisik tadi kita isikan ada 4 item, tanggalnya sama. Baik, kita lanjutkan pengisiannya untuk checklist kualitas fisik ya, formnya. Putih 30 ml, kasa hidrofil, kemudian tulis sirup. Untuk kondisinya semuanya baik. Kemudian ED-nya tadi sudah sesuai dengan ini ya, faktur juga. Peta A 0623. Ini diterima semuanya, tapi ada yang ditolak, yaitu ini ya, diterima 5, ditolak 1. Keterangannya kelebihan 1 box atau tidak sesuai dengan SP. Nah, kemudian kita tanggali. Nah, tanda tangan oleh apoteker. Oke ya. Nah, selanjutnya kita mengisi form retur ya. Form retur di sini ada 1 obat, yaitu nomor faktur kasa hidrofil ya, nomor fakturnya sesuai faktur SF 0001, nama PBF adalah PT Intan Pharma, nama obat adalah kasa hidrofil 1 box, nomor batch-nya 1209012, keterangannya kelebihan 1 box atau tidak sesuai SP. Ini tanda tangan apoteker. Ya, berarti kita siapkan untuk bahan yang akan kita retur. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menyiapkan barang yang akan kita retur. Ya, yang pertama adalah kasa steril ya, ini karena kelebihan 1 box. Kemudian surat pesanan yang warna putih. Kemudian faktur yang warna putih. Nah, ini adalah barang yang akan kita retur ke PBF. Selanjutnya, pada saat meretur barang nanti kita akan minta tanda tangan kepada PBF untuk beliau menandatangani di area sini ya. Di sini adalah tanda tangan PBF. Anda bisa minta ke guru atau ke asesornya. Nah, setelah itu kita persiapkan untuk mengarsip dokumen faktur. Ya. Untuk di lembar berikutnya di sini adalah halaman 7, tempel faktur warna merah. Ini faktur warna merah akan kita tempel setelah dilengkapi dengan paraf dan stempel oleh apoteker ya. Sedangkan untuk faktur yang lainnya kita arsipkan pada sebelah sana. Ya, baik, selanjutnya kita mengarsip faktur dan surat pesanan ya, sesuai dokumen di sini. Untuk faktur, untuk yang surat pesanan kita arsip sesuai dengan nama PBF-nya. Kebetulan kemarin kita mendapatkan paket 1 itu adalah PBF-nya adalah Intan Pharma. Kita masukkan di sini. Kemudian warna kuning untuk faktur sesuai dengan
Intan Pharma. Untuk warna biru kita letakkan pada gudang karantina. Oke. Iya. Baik, selanjutnya setelah mengarsip beberapa faktur, selanjutnya kita mengisi form buku penerimaan barang ya. Adapun untuk formnya ada pada halaman 7. Form buku penerimaan barang di sini kita isikan sesuai di faktur, kecuali tadi ada barang yang diretur ya. Jadi khusus untuk kasa hidrofil nanti jumlahnya adalah 5 box ya, sesuai dengan SP. Kita isikan dulu. Anda tinggal melihat pada faktur yang sudah sesuai tentunya. Nah, sedangkan untuk paraf di sini adalah paraf asesi ya. Nah, Anda sebagai petugas gudang menuliskan di sini ya. Ini nama siswa di sini. Kemudian Anda tanda tangani sendiri. Ya, kemudian nanti di stempel. Sedangkan untuk petugas apotek di sini nanti adalah tanda tangan apoteker. Ya. Oke. Sudah? Baik, selanjutnya karena di sini sudah saya mintakan tanda tangan kepada apoteker, akan saya cap ya untuk apoteknya, dibubui cap 1, kemudian untuk gudang 1. Ya. Demikian untuk form buku penerimaan barang. Oke ya. Berikutnya kita masuk pada form atau tugas demonstrasi melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan farmasi ya. Sebelum kita melakukan penyimpanan, kita harus mengisi dulu barang-barang yang akan kita simpan ya di sini. Kita lengkapi dulu formnya. Kemudian nanti kita golongkan termasuk golongan obat apa. Obat keras, bebas terbatas, atau obat bebas. Bentuk sediaan kita sesuaikan, kemudian sistem FIFO di sini first in first out, first expired first out. Kemudian kesesuaian nanti tinggal di checklist ya, dan di sini adalah paraf asesor. Di sini adalah paraf asesor nanti atau gurunya. Ya, kita isikan dulu. Dokumennya tadi ada peta al, minyak kayu putih 30 ml, golongan obat bisa kita perhatikan pada kemasan di sini ya. Nah, di sini warna golongan obatnya harusnya K di sini. Nah, di sini bisa lihat keras ya. Obat keras. Kemudian kalau kayu putih ini dia masuknya sebenarnya ke herbal ya, jamu ya. Oke. Jamu. Kasa hidrofil di sini masuk alkes.
alkes atau bebas bisa. Kemudian kalau Proris sirup Anda cek di sini dia obat bebas terbatas. Nah, kemudian bentuk sediaannya bisa Anda sesuaikan tadi. Beta-al itu adalah tablet, minyak kayu putih itu adalah cair, kasa hidrofil itu padat ya. Proris sirup adalah cair atau sirup. Sistem FIFO dan FEVO ini maksudnya adalah first in first out ya. Artinya barang yang sudah masuk, sudah datang dahulu itu harus segera dikeluarkan. Nah, itu Anda checklist semuanya saja. Termasuk juga FEVO, ini barang yang mendekati ED ini harus segera dijual atau dikeluarkan ya dari gudang. Kemudian nanti tinggal Anda laporkan pada guru. Bagaimana cara melaporkannya? Bagaimana cara menatanya? Mari kita cek di sana. Baik, setelah kita tadi sudah mengisi dokumen apa saja yang harus diisikan pada form penyimpanan sediaan farmasi, selanjutnya kita melaksanakan penyimpanan perbekalan farmasi ya. Nah, di sini biar dijelaskan sebenarnya ada 2 lemari di sini itu sama ya, kanan dan kiri itu sama 2 set supaya tidak mengantri. Yang paling atas nanti digunakan untuk obat golongan antibiotik ya. Tentunya di sini adalah obat keras ya, tapi untuk khusus antibiotik Anda meletakkan pada rak bagian atas. Selanjutnya di rak kedua di sini sudah ada tandanya tablet atau kapsul untuk golongan obat bebas. Berarti nanti Anda ketika mendapatkan obat dengan golongan ini, tablet sediaannya atau kapsul dengan golongan obat bebas Anda letakkan di sini. Sama halnya juga untuk obat golongan bebas terbatas, untuk sediaan tablet kapsul di sini dan obat keras. Nah, kemudian untuk rak berikutnya di sini adalah untuk sediaan yang cair atau sirup ya. Untuk obat bebas terbatas dan obat keras. Rak bawahnya lagi ini berguna untuk yang penyimpanan pada jenis atau golongan obat luar ya. Misalnya seperti tadi masuk jamu tadi yang minyak kayu putih nanti kita letakkan di sini. Sedangkan di sini adalah areanya untuk alkes ya. Rak kanan dan kiri itu sama ya. Selanjutnya kita coba menata. Yang pertama adalah tadi Beta-al ya, karena obat keras kita letakkan di sini. Kalau di gudang itu begini ya. Oke, seperti ini bisa. Kemudian Proris sirup obat bebas terbatas ya. Tadi penandaannya sudah terlihat. Nah, Anda tata di sini. Atau lebih mudah begini. Jadi perhatikan etiketnya di sini ya, harus sama, arahnya juga sama di sini. Cair ya, sirup. Kemudian untuk minyak kayu putih tadi dia masuk di sini. Karena masuk obat luar. Menatanya juga harus rapi. Nah, kemudian untuk alkes Anda letakkan saja di sini. Ya, setelah ini Anda tinggal melaporkan kepada guru pembimbing ya dengan cara tadi membacakan dokumen Anda yang sudah Anda isikan. Bagaimana? Cukup mudah? Oke. Ya, selanjutnya kita akan mengisi form kontrol kadaluarsa dan persediaan pada halaman 9. Bisa dicermati ya anak-anak untuk form yang harus diisi. Nah, sebelum kita mengisi di sini perlu saya jelaskan ada 2 bagian gudang ya. Kalau biasanya kita sebut di sini adalah setting gudang yang pertama. Mulai dari gudang 1 itu di atas, kemudian gudang 2, gudang 3 itu di bawah sini, gudang 4 di bawah, gudang 5, gudang 6 dan seterusnya. Ini adalah settingan gudang yang pertama. Dan masing-masing gudang ini nanti sudah dilengkapi dengan obat dan kartu stoknya ya. Kemudian untuk settingan untuk yang gudang yang kedua itu ada di sini. Nah, di sini sudah kita siapkan juga. Jadi biasanya kita siapkan 2 set begitu.
Gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, 5, gudang 6, 7, 8, 9, 10 ya. Masing-masing juga sudah dilengkapi dengan kartu stok ya. Nah, kemudian nanti Anda tinggal mengambil sesuai paket gudangnya nomor berapa gitu ya. Nah, setelah nanti kita isikan di sini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, di sini adalah tempat untuk meletakkan pembagian dari barang-barang yang ada di gudang tersebut ya. Di sini nanti kita kelompokkan untuk stok, kelompok stok obat aman ya. Rak 1 di sini, kemudian di sini adalah stok untuk rak obat menumpuk. Kemudian di sini adalah rak obat mendekati ED dan obat kadaluarsa. Jadi dari obat yang ada di gudang tadi nanti akan kita letakkan atau kita kelompokkan berdasarkan pembagian di sini ya. Karena kemarin Bu Yanti coba beri contoh untuk paket 1, maka kita coba mengerjakan untuk yang paket 1. Caranya kita ambil dulu gudang paket 1. Kita turunkan di sini. Boleh menggunakan keranjang ya, supaya tidak jatuh. Oke. Kemudian kita lengkapi dulu untuk formnya. Tanggal 31 ya kemarin. Tanggal praktek di sini, kemudian nama barang di sini ada lansoprazol. Kemudian ada flukadex sirup, asam mefenamat. Kemudian ada herbeser. Nah, kekuatan diisi kekuatan di sini kita isi sesuai dengan kekuatan zat aktif dari bahan obat tersebut. Seperti lansoprazol di sini adalah 30 mg. Nah, kemudian kalau yang untuk flukadex karena komponnya itu banyak, di sini ada acetaminophen, ada gliseril guaiacolat, fenilpropanolamin, dextro dan ZTM, maka di sini kita kosongkan saja. Kemudian asam mefenamat di sini adalah 500 mg. Herbeser CD di sini adalah 200 mg ya ini ya. 200 mg. Bentuk sediaannya untuk lansoprazol adalah kapsul, flukadex adalah sirup, asam mefenamat ini adalah kapet atau padat ya. Herbeser tablet kapsul, mohon maaf. ED-nya kita sesuaikan di sini. Lansoprazol kita cek di sini adalah Desember 2021. Flukadex sirup November 2023. Asam mefenamat Oktober 2019 dan herbesernya adalah Februari 2021. Jumlahnya lansoprazol ada 1, 2, 3, 4, 5. Flukadex sirup 1 botol. Asam mefenamat 1 box dan herbesernya 2 box. Nah, keterangan di sini kita isi sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi untuk lansoprazol di sini termasuk untuk golongan stok menumpuk. Kemudian untuk flukadex sirup ini adalah tidak ada masalah stok ya, aman. Kemudian asam mefenamat karena di sini sudah ED. Kemudian herbeser di sini adalah mendekati ED. Jadi kita sesuai petunjuk teknis itu obat dikatakan mendekati ED kalau jaraknya adalah minimal 4 bulan ya. Mungkin ini mendekati ED. Kemudian Anda tambahkan di sini adalah tanggal. Di sini adalah nama asesi.
atau siswa. Nah, selanjutnya untuk form rekap barang yang sudah kadaluarsa, Anda tinggal mengisikan satu obat kadaluarsa saja, yaitu tadi asam mefenamat. Kaplet, ED-nya tadi Oktober 2019. Satu box, keterangannya adalah ED atau kadaluarsa. Tanggalnya, dan di sini nanti nama siswa atau absensi dan paraf ya, mohon maaf. Plus paraf. Nah, baik, setelah kita mengisi form kontrol kadaluarsa dan persediaan, berikut juga untuk obat yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya kita siapkan untuk mengisi kartu stok. Di sini ada Flucadex sirup ya, tadi. Jadi untuk kartu stok itu kan ada nomor, tanggal, keterangan, di sini masuk, keluar, sisa dan paraf ya. Nanti kalau kita memindahkan itu berarti keluar. Ini saya isikan di sebaliknya karena sudah penuh. Di sini tanggalnya adalah 31 bulan 10 2020. Keterangan di sini adalah nomor paketnya ya, paket 1. Nah, tadi karena saya pindahkan dia keluar, sisanya 0. Di sini adalah nama siswa atau paraf ya. Nah, sama halnya juga untuk lansoprazol. Tanggal 31, keluarnya adalah lansoprazol itu karena ada 5 makanya 0. Paraf siswa ya. Nah, berikut juga untuk asam mefenamat dan herbeser ya. Setelah nanti sudah diisikan, kemudian kita akan melakukan penataan obat. Selanjutnya kita mulai menata di sini. Yang pertama tadi adalah stok aman. Karena kita paket 1, kita letakkan di sini. Gudang 1. Selanjutnya adalah rak obat menumpuk. Kita letakkan golongan obat menumpuk di sini gudang 1. Kemudian mendekati ED tadi ya, herbeser ya, karena Februari 2021 kita letakkan di sini. Kemudian asam mefenamat di sini karena sudah kadaluarsa. Nah, setelah ini tinggal Anda melaporkan kepada Bu Guru ya atau asesor. Saya sudah meletakkan atau mengelompokkan obat berdasarkan stok aman. Ada Flucadex sirup sebanyak 1 botol, ED-nya 2023 November. Kemudian untuk rak obat menumpuk ada lansoprazol sebanyak 5 box dengan ED-nya adalah Desember 2021. Kemudian herbeser CD200, ini termasuk obat mendekati ED karena ED-nya Februari 2021. Dan terakhir adalah asam mefenamat 1 box, itu sudah kadaluarsa karena ED-nya adalah November 2019 ya.